Tua terkait dengan kegiatan hari ini bisa disampaikan kegiatan apa dan sasaran dan tujuannya apa terhadap kegiatan ini yang mengakomodir peserta dari SKPD ini. Yang pertama bahwa tujuan utama kita melaksanakan kegiatan ini adalah bagaimana kita mensukseskan Impres nomor 2 tahun 2020 terkait dengan rencana aksi nasional P4JN, di mana kita mengharapkan dengan mengumpulkannya pimpinan instansi yang ada di SKPD yang ada di Kota Tual, bagaimana kita mempersatukan persepsi dalam rangka upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di dalam lingkup pemerintah Kota Tual sendiri. Dan kita harapkan ini bagaimana kita membentuk Satgas anti narkotika, bagaimana kita membentuk tim terpadu. Ini yang sengaja kami laksanakan pada ini dengan menghadirkan narasumber dari Kesbangpol dan Dinas Kesehatan, sehingga dua dinas ini betul-betul dalam upaya program dan kegiatan pencegahan pemberantasan narkotika ini kita bisa bersinergi dalam upaya pencegahan itu sendiri. Ya. Dalam narasumber tadi disampaikan apa sih peserta yang disampaikan oleh peserta seperti apa? Ya, kita bersyukur bahwa dengan pelaksanaan ini banyak masukan dari instansi baik yang ada di Kota Tual ini kita harapkan bagaimana kita mempersatukan persepsi dalam upaya menanggulangi dan mencegah narkotika di Kota Tual dan Kabupaten. Pertanyaan-pertanyaan itu mengarah pada bagaimana pemerintah daerah menyikapi kondisi yang sekarang yang terjadi, bahwa Kota Tual sudah masuk pada peringkat tertinggi dalam penyalahgunaan narkotika. Bagaimana upaya kita untuk mencegah dan mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika di Kota Tual itu sendiri. Jadi para peserta komitmennya untuk memberantas narkoba dengan membentuk Satgas tadi ya? Ya betul, dan saya sarankan bukan saja untuk pembentukan Satgas anti narkoba tetapi harus di masing-masing lingkungan instansi itu dibentuk Satgas itu, sehingga mempermudah upaya kita untuk mengetahui sejauh mana instansi itu bersih daripada penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Bahkan harus menyiapkan alat urin ya, tes urin. Ya, dan itu dalam amanat Impres nomor 2 tahun 2009 dan surat edaran dari Menpan maupun Menteri Dalam Negeri itu, masing-masing instansi itu wajib untuk menyiapkan itu. BNN hanya bagaimana menyiapkan tenaga untuk kita melakukan tes urin di instansi itu. Tes urin. Tapi kemarin Kota Tual sudah melaksanakan? Ya, Kota Tual sudah, alhamdulillah sudah 100% laksanakan itu di tahun 2019 kemarin, 2020 bahkan kami dengar juga apresiasi dari pusat ya? Ya, ini suatu apresiasi besar dari pemerintah pusat, khususnya itu BNN Republik Indonesia, karena di dalam wilayah Provinsi Maluku baru BNN Kota Tual bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Tual melaksanakan tes urin untuk ASN di Kota Tual. Kabupaten Maluku Tenggara yang berdekatan dengan Kota Tual? Ya, kita sudah melakukan koordinasi baik itu ke kepala daerah maupun sekretaris daerah, bahkan ke DPRD dalam rangka kunjungan kerja kepala BNN Provinsi Maluku kemarin. Mereka sudah bersedia untuk melakukan kegiatan tes urin, namun sampai saat ini kita masih menunggu dari instansi tersebut. Ya, tadi Bapak dalam materi juga Bapak juga sempat singgung tentang penangkapan kemarin di Kiom. Ya. Kiom bagaikan kampung Ambon. Ya. Mengapa dikatakan seperti itu? Kita tahu bahwa Kiom ini salah satu pusat ya yang ada di Kota Tual dan Kabupaten, yang termasuk bandar yang ada di Kota Tual dan Kabupaten ada beralamat di Kiom, dan itu terbukti dengan penangkapan kemarin. Ya. Itu termasuk penangkapan barang bukti terbesar yang ada di dan di Kiom sendiri itu masyarakat itu seakan-akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para bandar yang ada di situ, sehingga kita mendapat hambatan begitu besar dari masyarakat untuk melakukan tindakan pemberantasan di Kiom itu sendiri. Bahkan ada kendaraan juga yang rusak. Dua kendaraan rusak, baik itu nilainya berapa? Nilainya sekitar 30 juta untuk diganti oleh BNN. BNN untuk kembali itu. Ya, Bapak kami dengar juga bahwa ada juga bandar-bandar lain yang belum ditangkap. Benarnya nih? Ya, ini kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini baik pihak kepolisian maupun BNN bisa melakukan tindakan pemberantasan untuk yang lain-lain. Dengan demikian maka kita harapkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara bisa kita menekan. Berarti penangkapan di Kiom tadi itu hanya bukan sebatas seorang itu saja. Ya. Ada lagi juga yang lain kami dengar. Masih ada di Kiom itu masih ada, tapi kita tidak bisa sebut oknumnya. Ya, kita menunggu saja lah, mudah-mudahan aparat penegak hukum dan
BNN bisa melakukan penangkapan di sana. Tapi para pengendara atau bandar ini hanya orang-orang swasta atau juga ada liputan oknum-oknum Tidak, PNS? kalau di sana itu saya tidak bisa sebutkan ya identitasnya. Tapi intinya bahwa ada artinya masih di ada, sana, Pak. masih ada di sana. Masih ada dan ini akan ditangkap oleh BNN Iya, ya? insya Allah dalam waktu. Diangkat oleh BNN. Terkait dengan tadi yang juga sempat disinggung tentang gula-gula, kue yang menghirup anak-anak, seperti apa? Kalau di Tual itu kita belum mendapatkan kasus yang terkait Seperti dengan gitu, itu, masih alhamdulillah masih sebatas lem dan lain-lain ini dan jenis-jenis narkotika yang lain. Tapi dalam bentuk kemasan itu sampai saat ini kita belum ketemu. Oke, harapan kepada masyarakat Kota Tual, terutama para ASN yang juga harus mendukung pemberantasan narkotika di Kota Tual ini. Ya, yang saya harapkan dan saya mohon dukungan dari seluruh warga masyarakat Kota Tual, marilah kita perang melawan narkoba. Narkoba ini sangat berbahaya. Marilah kita paling tidak menjaga anak cucu kita untuk masa depan mereka yang lebih baik. Marilah kita bersama-sama berantas narkotika di Kota Tual dan Kabupaten Bukit Tenggara.